Bonjour à toutes et à tous, jumpa lagi sama aku Siti. Kali ini aku mau mereview lagi sebuah karya sastra. Dan kali ini adalah cerita pendek atau cerpen berjudul La Rue, yang artinya karat. Dan ini adalah karya bapak cerpen Prancis bernama Guy de Maupassant. Nah, beliau ini lahir pada 5 Agustus 1850 di Tourville-sur-Arc dan meninggal pada 6 Juli 1893. Beliau ini merupakan seorang penulis dengan aliran naturalis dan juga realis. Nah, inspirasi umum dari karya-karyanya ini sebagian besar berasal dari konsepsi dunia yang mengecewakan gitu, teman-teman. Nah, lewat karya-karyanya ini, dia ini melontarkan sindiran satiris terhadap perang, penjajahan, skandal, dan sebagainya. Nah, dia ini juga mengkritik masyarakat borjuis yang menurut dia ini telah kehilangan nilai-nilai positif. Tokoh-tokohnya ini biasanya juga diceritakan memiliki tekanan moral yang ditandai dengan kesepian, usia tua, dan juga kematian. Nah, dalam cerpen La Rue ini sendiri diceritakan tentang seorang pria bernama Baron Hector de Coutelier, atau di sini kita nyebutnya Barong aja ya biar mudah gitu. Usianya ini 50 tahun, kepalanya pelontos dan juga sedikit gemuk. Dia tinggal di sebuah puri kecil yang dia warisi karena seperti yang aku bilang tadi, dia ini kan seorang barong gitu ya, yang termasuk kaum bangsawan atau borjuis yang gelarnya ini biasanya diwariskan. Nah, sepanjang hidupnya ini dia cuma punya satu hasrat yang sangat menggebu-gebu gitu, yaitu berburu. Dia nggak peduli musim apa, siang atau malam, dimanapun itu pokoknya dia berburu gitu kan. Jadi ini sering mengunjungi rumah tetangganya bernama Monsieur de Courville. Monsieur Courville ini merupakan seorang petani dan dia ini tinggal bersama dengan istri, anak perempuannya dan juga menantunya. Nah, tiba-tiba suatu hari si Barong ini tadi tuh terserang rematik gitu. Dia nggak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Akhirnya istri dari Monsieur Courville atau Madame Courville lah yang mengurus si Barong tadi, sampai anaknya Monsieur Courville tuh nyeletuk gini, Bu, kayaknya kita harus nyariin sosok wanita deh buat ngurusin si Barong ini, soalnya kan dia bagaimanapun butuh gitu sosok seorang wanita yang ngurusin dia, apalagi dia udah sakit-sakitan gitu kan, kata anaknya Monsieur Courville. Akhirnya mereka mikir kayak, oh iya juga ya gitu kan. Akhirnya mereka cari ini, sekiranya wanita mana sih yang cocok buat si Barong gitu. Dan akhirnya pilihan pun jatuh kepada salah seorang teman mereka bernama Monsieur Bertheville. Usianya 40 tahun, dia masih cantik dan juga lumayan kaya. Nah, saat dipertemukan pertama kali, si Barong dan juga Madame Ville ini tuh langsung saling terpesona gitu satu sama lain. Dan akhirnya mereka menghabiskan banyak waktu, mereka saling bertukar cerita dan pikiran. Bahkan mereka tuh sempat pergi berburu bareng gitu, hal yang gak pernah dilakukan oleh si Barong sama wanita-wanita yang sebelumnya pernah deket sama dia gitu kan. Tapi pas Monsieur Courville nanyain ke si Barong, kenapa sih nggak kamu nikahin aja Madame Ville gitu. Nah, si Barong ini kayak langsung shock, dia buru-buru pamit, terus dia ngilang nih berhari-hari, berminggu-minggu bahkan. Alasannya tuh ada urusan kecil nih di Paris gitu kan. Terus pulang-pulang dia langsung jumpain sahabatnya si Monsieur Courville, terus dia bilang, aku nggak bisa deh, aku nggak bisa nikahin Madame Ville dan aku juga nggak berhak untuk itu, kayak gitu. Terus awalnya ini dia nggak mau ngasih tahu gitu alasan detailnya tuh kenapa dia nggak mau nikahin Madame Ville gitu. Tapi setelah beberapa saat dia ini jujur ke sahabatnya Monsieur Courville, dia bilang kalau dia tuh nggak mau nikahin Madame Ville karena udah puluhan tahun loh aku ini cuman hidup berburu doang gitu. Jadi untuk urusan cinta, wanita, dan komitmen itu kayak ngebuat aku tuh bener-bener ragu dan takut gitu, kata si Barong. Terus dia juga kayak nggak yakin, maaf ya teman-teman, dia nggak yakin kalau dia masih mampu untuk melakukan, tanda kutip, melakukan hal itu atau enggak gitu. Dan sampai akhir cerita nggak pernah ada yang namanya pernikahan gitu di antara si Barong dan juga Madame Ville ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa cerita pendek karya Guy de Maupassant yang satu ini itu merupakan sindiran sosial yang diarahkan kepada kaum borjuis gitu, karena kan Barong itu termasuk salah satu kaum bangsawan kan, kayak yang tadi udah aku mention di awal. Dan di sini Barongnya atau si Monsieur Coutelier ini memilih untuk menghabiskan waktunya seorang diri dengan berburu, dan si tokoh ini tuh akhirnya hanya merasakan kesepian sepanjang hidupnya gitu karena ketakutan dan juga tekanan moral yang dia rasakan. Begitu teman-teman. Merci beaucoup et au revoir.